Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah memahami perkataan Yesus, kasihilah musuhmu. Saudara, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat makna perkataan Yesus, kasihilah musuhmu. Perkataan kasihilah musuhmu menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kita pahami. Dan tidak pernah kita menemukan hal ini di mana-mana. Di dalam agama apapun, di dalam keyakinan apapun, tidak pernah kita menemukan hal ini. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Mari kita baca dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai dengan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, semua tentu setuju bahwa kita harus menahan keinginan untuk membalas dendam kepada orang yang melukai kita sesuai perbuatannya. Namun, tidak semua bisa melakukan untuk mengasihi musuh atau yang pernah menganiaya kita. Perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk mengasihi musuh-musuh mereka langsung dilanjutkan dengan kata-kata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, kasihilah sesamamu manusia adalah kutipan dari Perjanjian Lama, merupakan bagian dari maksud Yesus di tempat lain sebagai hukum kedua dari dua hukum utama. Kita baca dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 17 dan 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Saudara, untuk perintah ini kita mendapatkan pasangannya, yaitu kita baca dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 dan kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 18 disebut Yesus sebagai hukum yang besar dan yang terutama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Kita bisa baca dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, tetapi sebenarnya hukum itu tidak diteruskan dengan perkataan, bencilah musuhmu. Apabila kita hanya harus mengasihi sesama kita, dan kata sesama didefinisikan agak sempit, maka bisa diperdebatkan bahwa kita bebas membenci mereka yang bukan sesama kita. Tetapi Yesus berkata, tidak, kasihilah musuhmu sama seperti kamu mengasihi sesamamu. Terhadap siapakah sesamaku di sini? Dapat kita baca penjelasannya dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal?
Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jelas saudaraku bahwa sesama manusia ini menunjuk kepada mereka yang menjalankan perintah Tuhan, menjalankan kasih, perintah kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi sering menganggap orang Samaria adalah orang yang berdosa, ya. Mereka telah melakukan hal-hal yang tidak selayaknya mereka lakukan sebagai orang-orang Israel. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Samaria ini telah menunjukkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, ada satu kesulitan yang terletak dalam kaitan sentimental kata kasih yang dimiliki kebanyakan orang. Kasih yang dibicarakan oleh hukum dan Injil bersifat amat praktis. Demikian ditegaskan oleh Rasul Yohanes. Kita bisa baca dari 1 Yohanes 3 ayat 18. "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi mengasihi sesama manusia diwujudkan melalui cara menolong dia pada saat dibutuhkannya. Akan tetapi apabila kita berpikir bahwa kita harus mengembangkan lebih banyak perasaan Kristiani terhadap musuh, Yesus menunjukkan jalannya ketika dia berkata dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 28, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu." Saudara, terhadap ajaran untuk mengasihi musuh dan mendoakan musuh, Yesus Kristus dengan jelas telah memberikan teladan ketika ia dianiaya dalam siksa salib. Ia tetap bisa mendoakan musuh-musuhnya dengan doa pengampunan. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita bisa baca dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 34. Barang siapa melaksanakan perintah ini dalam tindakannya, meyakinkan kita bahwa ketekunan kita dalam mendoakan seseorang yang tidak kita sukai, walaupun banyak hal yang dapat menghalangi kita untuk memulainya. Saudara, jalan terbaik untuk menghancurkan musuh adalah menjadikan seorang musuh itu sebagai sahabat. Rasul Paulus dalam hal ini meringkas pengajaran Yesus Kristus demikian. Kita bisa baca dari kitab Roma pasal 12 ayat 21. "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Saudara, di ayat sebelumnya ia menulis demikian juga dari kitab Roma pasal 12 ayat 20.
Tetapi jika seterimu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, Rasul Paulus menggarisbawahi perbuatan kasih ini dengan mengutip Perjanjian Lama. Kita bisa baca dari Kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat 21 sampai 22. Jikalau seterimu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saudara, menarik sekali ayat ini. Kasih adalah hal yang tidak pernah sia-sia jika dilakukan. Ketika perbuatan jahat seseorang kita balas dengan kasih, si jahat itu akan menjadi serba salah dengan perbuatan kasih yang kita lakukan. Jadi saudara-saudaraku, Yesus merupakan teladan kita. Bagaimana dia merendahkan diri, mengasihi musuh, dan hal itu telah dia contohkan agar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai muridnya. Sebab sesungguhnya kita ini adalah surat-surat Kristus yang tentunya akan menjadi terang dan garam bagi semua orang. Saudaraku, demikian pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.